Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, pada hari ini saya akan lanjutkan lagi kuliah Termodinamika Teknik Kimia 2 dengan topiknya kesetimbangan uap cair, di mana pada hari ini kita akan fokus ke beberapa contoh soal mengenai kesetimbangan uap cair. Oke, untuk kali ini kita akan lanjutkan dengan topik hukum Raoult yang dimodifikasi, di mana pada dasarnya hukum Raoult itu hanya berlaku untuk gas ideal, sedangkan pada gas nyata sebenarnya ada terjadi penyimpangan terhadap sifat ideal dari cairan maupun gas, Jadi dalam hal ini kita akan menggunakan yang namanya koefisien aktivitas di sini atau gamma, kemudian juga koefisien fugasitas kalau gasnya tidak ideal, Kemudian untuk memodifikasi hukum Raoult pada campuran nyata, kita harus memperhitungkan penyimpangan fase cair dari perilaku larutan ideal seperti berikut ini, Jadi kalau sebelumnya kita menggunakan hukum Raoult di mana Y1P sama dengan X I dikalikan dengan PI saturated atau jenuh, Nah, sekarang ini di sini kita menggunakan satu katakanlah koefisien koreksi, yaitu koefisien aktivitas atau gamma, Kemudian begitu juga dengan perhitungan tekanan total P, itu akan menggunakan koefisien aktivitas, dan kalau pada persamaan sebelumnya P itu adalah sebagai fungsi X, yang di bawah ini adalah tekanan sebagai fungsi Y, atau fraksi mol suatu komponen dalam fase gas. Oke, kita langsung aja ke contoh soalnya, Untuk contoh soal di sini kita tinjau sistem metanol dan metil asetat, di mana untuk metanol dan metil asetat ini, untuk menentukan koefisien aktivitasnya kita menggunakan persamaan berikut ini, di mana Ln gamma 1 dalam hal ini untuk metanol, itu adalah AX2 kuadrat, sedangkan untuk metil asetat Ln gamma 2 sama dengan AX1 kuadrat, Jadi terbalik di sini, Kalau untuk senyawa 1 kita gunakan X2, sedangkan untuk senyawa 2 untuk X-nya X1. Kemudian untuk mendapatkan A, kita bisa menggunakan rumus ini, di mana A adalah 2,771 dikurang dengan 0,00523 T, Jadi di sini kita menggunakan persamaan empiris, yang merupakan persamaan yang didapatkan dari eksperimen sebelumnya, Kemudian kita akan menggunakan persamaan Antoine untuk menghitung tekanan uap sama seperti sebelumnya. Tapi kalau untuk metanol di sini sudah ada LNP1 sat-nya sama dengan koefisien A 16,59. Kemudian kurang koefisien B 3643, kemudian dibagi dengan T dikurang dengan koefisien C yaitu 33,424. Begitu juga dengan metil asetat, Jadi LNP2 sama dengan sekian, Nah, di mana dalam hal ini sebenarnya T ini bisa dalam Kelvin atau bisa dalam derajat Celcius, akan menggunakan persamaan yang berbeda, Jadi kemudian dalam soal ini kita diminta untuk menentukan
tekanan total dan fraksi mol dalam fase gas apabila suhunya diketahui yaitu 318,15 Kelvin dan X1-nya sama dengan 0,25 ya, dan seterusnya. Oke, kalau kita lihat dalam urutan soal-soal yang ada itu dari A sampai D, ya, jadi dalam perhitungan titik embun dan titik gelembung dari bagian A sampai D itu kuncinya adalah ketergantungan koefisien aktivitas pada suhu T dan fraksi mol X, ya. Jadi dari soalnya kita lihat bahwa pada soal A itu kedua nilai diberikan dan solusinya langsung, ya. Kemudian pada soal B hanya T yang diberikan, kemudian P yang lain seterusnya kita harus trial dan error. Kemudian pada soal C hanya X1 yang diberikan dan T divariasikan untuk mendapatkan nilai P yang diberikan, ya. Pada soal D, ya, dua-duanya kita harus melakukan trial dan error, ya. Jadi pada soal B sampai D itu sebenarnya perhitungannya akan lebih mudah kalau kita bisa menggunakan spreadsheet, ya, seperti Microsoft Excel. Nah, untuk penyelesaian soal ini, ya, pertama kita harus menghitung bubble tekanannya, ya. Di sini ada rumus sebelumnya yang kita gunakan untuk menentukan tekanan berdasarkan persamaan Antoine, ya. Jadi dalam hal ini T itu 45 derajat Celcius atau sama dengan 318,15 Kelvin, ya. Jadi dari persamaan Antoine ini, ya, kalau kita gunakan spreadsheet, ya, pada T45 kita akan mendapatkan nilai P1 saatnya 44,27 kilopascal dan P2 saatnya 65,73 kilopascal, ya. Kemudian kita gunakan persamaan untuk menentukan A dalam koefisien aktivitas, ya. A itu sama dengan 2,771 kurang 0,00523 T. Kita masukkan nilai A-nya ke dalam untuk mendapatkan gamma 1 dan gamma 2, ya. Jadi dengan menggunakan spreadsheet, ya, nilai A yang diperoleh adalah 1,1071, ya. Nah, untuk X1 sama dengan 0,25, ya. Dengan spreadsheet, ya, kita bisa tentukan di sini dapat X2 0,75, kemudian AX2 kuadrat sekian, ya, dan seterusnya, ya. Jadi dalam hal ini korelasi koefisien aktivitas menghasilkan A 1,107, gamma 1 sama dengan 1,864, kemudian gamma 2 1,1018. Nah, dengan persamaan ini juga kita dapatkan tekanan 74,95 kilopascal, ya, dan Y1 sama dengan 0,275. Nah, kalau nilai X ini kita variasikan dengan menggunakan Excel, ya, kita akan dapatkan data seperti ini, ya. Jadi terutamanya kita ketika menentukan tekanan, ya, berdasarkan nilai X yang divariasikan, ya. Jadi kita akan dapatkan nilai-nilai seperti ini, ya. Sebagai contoh misalnya kita lihat pada X 0,2, ya, jadi tekanannya 72,948, ya, dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan X1 0,5 kita akan dapatkan tekanannya 72,537, ya. Nah, kalau nilai spreadsheet ini kita gambarkan dalam diagram PXI, ya, kita akan dapatkan grafik yang seperti ini, ya. Jadi di sini tidak berlaku hukum Raoult, ya, sehingga pada
konsentrasi tertentu atau XI tertentu, ternyata tekanan totalnya lebih besar dari tekanan komponen A maupun komponen B ya. Nah, dalam hal ini campuran seperti ini ya dikatakan sebagai campuran azeotrop ya, dengan titik azeotropnya di pertemuan antara XI sama dengan YI ya. Jadi seperti pada titik ini. Kemudian untuk perhitungan dew point-nya ya, dengan T yang tidak berubah dari bagian A ya, kita dapatkan kalau diketahui Y-nya 0,6, kita bisa menentukan X1-nya ya berdasarkan grafik yang sudah ada seperti ini ya. Jadi mula-mula kita tarik garis ya, Y1 0,6 di sini. Kemudian untuk mendapatkan X1-nya ya, kita tarik garis horizontal seperti ini sehingga mendapatkan X1-nya 0,8169, sedangkan tekanannya adalah 62,59 kilopascal. Jadi ini summary-nya, P-nya 62,59 kilopascal, X1-nya 0,8169, sedangkan gamma 1-nya 1,0378, gamma 2-nya sama dengan 2,0935. Nah, untuk menghitung bubble temperature ya, jadi solusinya ini juga harus dengan coba-coba ya seperti tadi ya, sehingga kita buat pendekatan. Pertama adalah dengan menggunakan persamaan Antoine ya, di mana dengan untuk mencari nilai T kita dapatkan tekanan ya, seperti kita dapatkan suhu seperti di bawah ini ya. Dalam tabel ini bisa kita lihat untuk P 101,33 kilopascal kita dapatkan suhu untuk metanolnya 337,85 ya, dan seterusnya ya. Jadi kalau menggunakan spreadsheet ya, kita tinggal mengganti nilai P-nya berapa ya, tergantung tekanan. Jadi untuk P 101,33 kilopascal kita dapatkan T1 saatnya 337,71 dan atau dalam hal ini sebenarnya 337,85 ya berdasarkan perhitungan spreadsheet. Kemudian T2 330 ya. Dalam hal ini nilainya hampir sama ya. Jadi di dalam hal ini kita buat summary berapa suhunya ya, A-nya ya. Ini semuanya adalah berdasarkan perhitungan spreadsheet. Oke, sama halnya dengan untuk menentukan titik embun suhu ya pada tekanan 101,33 kilopascal ya. Jadi kita dapatkan summary nilainya seperti di bawah ini. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan subtopik baru yaitu hukum Henry ya. Jadi sebenarnya hukum Henry ini identik dengan hukum Raoult, tapi dalam hal ini hukum Henry dipakai untuk komponen ya yang sudah berwujud zat sudah berwujud sebagai gas pada suhu kamar ya. Jadi dalam hal ini sudah berada di titik di atas titik kritis ya. Nah, hal ini menyebabkan ada gas yang terlarut ke dalam fase liquid ya. Jadi pada kondisi ini hukum Raoult tidak sepenuhnya benar, sehingga pada kasus ini dapat diselesaikan dengan hukum Henry seperti di bawah ini, di mana Y1 sama dengan Y1 dikalikan dengan P sama dengan X1 dikalikan dengan konstanta Henry. Ya. Jadi dalam hal ini konstanta Henry menggantikan tekanan jenuh ya, dari komponen tertentu.
di mana H1 adalah konstanta Henry ya. Ini diperoleh melalui eksperimen ya. Nah, kita bisa lihat di sini beberapa nilai H untuk beberapa gas ya yang sudah mencapai titik kritis pada suhu 25 derajat Celcius ya. Oke, jadi terus saja kita ke contoh soalnya ya, dengan asumsi bahwa air berkarbonat hanya mengandung CO2 dan H2O. Tentukan komposisi fase uap dan cair dalam kaleng soda tertutup pada suhu 25 derajat Celcius. Jika tekanan di dalam kaleng adalah 5 bar ya. Jadi digambarkan di sini ya, dalam kaleng itu terdiri dari CO2 dan H2O ya. Bagaimana kontribusi atau fraksi mol masing-masing di dalam fase gas dan di dalam fase cair ya. Ya, jadi CO2 sudah berada di atas titik kritis pada suhu 25 derajat Celcius. Jadi kita menggunakan persamaan atau hukum Henry di sini ya. Dengan asumsi bahwa fase cair merupakan air yang hampir murni ya. Artinya di sini tidak 100%, tapi sudah mendekati 100% ya. Begitu juga fase uap ya. So kita anggap fase uap itu semua terdiri dari CO2 ya. Walaupun ada ya fraksi uap dari air sendiri di dalam fase gas ya. Jadi untuk penggunaan hukum Henry di sini, yaitu Y1 dikalikan dengan P sama dengan X1 dikalikan dengan H, dan satu lagi ya untuk fase gasnya, Y2 sama dengan P atau sama dengan X2 dikalikan dengan Y2 dikalikan dengan P sama dengan X2 dikalikan dengan P2 jenuh ya. Jadi untuk menentukan X1 ya, kita gunakan rumus pertama ya, X1 sama dengan Y1 dikalikan dengan P dibagikan dengan konstanta Henry ya, dengan pendekatan ya, nilai Y1-nya sama dengan 1. Jadi kita dapatkan nilai estimate dari X1 ini sama dengan 0,003 ya. Jadi dalam hal ini untuk menentukan tekanan uap air di dalam fase gasnya ya, tekanan uap air pada 25 derajat Celcius adalah 3,166 kilopascal ya. Jadi tekanan parsialnya 3,166 kilopascal dibagi dengan tekanan totalnya 5. Jadi kita dapatkan Y2-nya sama dengan 0,0063 ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa asumsi ya, bahwa Y1 sama dengan 1, begitu juga dengan X2 sama dengan 1 ya. Jadi sudah mendekati ya, karena dari perhitungan kita dapatkan cairan adalah 99,7% air dan uapnya 99,4% CO2. Nah, subtopik berikutnya ini terkait dengan konstanta kesetimbangan uap cair ya, atau K ya, atau disebut dengan konstanta koefisien distribusi ya, K ya. Jadi untuk mendefinisikan berapa porsi dari suatu komponen dalam uap dibagi dengan porsi komponen di dalam cairan ya. Nah, dalam hal ini kalau K ini kecenderungannya dipakai untuk campuran yang multi komponen ya. Jadi KI ini sama dengan YI dibagi dengan XI ya. Nah, untuk campuran ideal
KI ini sama dengan PI jenuh dibagi dengan tekanan total. Sedangkan untuk yang campuran non-ideal, KI ini sama dengan gamma I dikalikan dengan PI jenuh dibagi dengan tekanan total. Ya. Untuk menentukan suhu gelembung, ya, bubble T, ini konsepnya sigma YI sama dengan 1. Jadi dalam hal ini KI sama dengan YI dibagi dengan XI dan seterusnya. Sigma KI dikalikan dengan XI sama dengan 1. Ya. Untuk menentukan suhu embun, kita menggunakan konsep ini di mana X1 sama dengan 1, sigma XI sama dengan 1, KI-nya sama dengan YI dibagi dengan XI, dan seterusnya sigma YI dibagi dengan K sama dengan 1. Ya. Begitu juga untuk menentukan tekanan gelembung dan tekanan embun. Ya. Nah, untuk menentukan nilai K ini, ada persamaan ya yang tersedia. Misalnya di sini nilai K kesetimbangan untuk hidrokarbon, ya, light hidrokarbon. Ini nilainya ditentukan oleh nilai A, B, C, dan D. Ya. Nah, persamaan mana yang kita gunakan? Di sini ada 3 jenis persamaan, bentuk persamaan, ya. Di mana untuk persamaan 1, ya, misalnya seperti ini, lnk sama dengan min A dibagi dengan T kuadrat ditambah dengan B dikurang dengan C kali lnp dan tambah D dibagi dengan P kuadrat. Ya. Nah, persamaan 1 ini misalnya di dalam tabel ini digunakan untuk metana, ya, yang nomor persamaannya nomor 1 kita pakai. Begitu juga dengan katakanlah persamaan nomor 3 ini, ya, lnk sama dengan min A dibagi dengan T tambah B dikurang dengan C lnp. Ini digunakan untuk contohnya untuk normal oktana, ya. Jadi tergantung dari kesesuaian persamaan empiris yang ada di sini. Nah, cara lain untuk menentukan konstanta K, ya, itu adalah dengan menggunakan graf, ya. Di sini ada graf hubungan suhu di sebelah kanan dan tekanan di sebelah kiri, ya. Kemudian ada nilai K untuk masing-masing komponen, ya. Misalnya di sini ada metana, etana, dan seterusnya. Ya. Contohnya misalnya untuk suhu 10 derajat Celcius dan tekanan 300, kita akan dapatkan nilai tertentu dari katakanlah metana di sini, ya, yang mendekati 20 dan seterusnya. Ya. Kemudian untuk contoh soal, ya, kita lihat penyelesaiannya dengan trial dan error. Kita merujuk kepada graf hubungan K dengan suhu dan tekanan, di mana dicoba tekanan 100 PSI A dan seterusnya untuk menentukan titik embun tekanan, ya. Jadi misalnya di sini di sebelah kiri ada spesies metana, kemudian nilai Y1-nya yang diketahui tadi, ya, fraksinya 0,1, 0,2 dan 0,7. Pertama kali kita coba dulu dengan P 100 PSIA, ya. Nilai K-nya sekian, kemudian nilai Y dibagi dengan K-nya. Untuk metana 0,005, etana 0,062 dan propana 0,761, ya. Syaratnya sigma dari Y dibagi K harus 1, ya. Jadi dalam hal ini karena belum 1, kita coba lagi dengan tekanan 150, ya, dan ternyata setelah dicoba didapatkan nilai YI dibagi dengan K sigmanya lebih besar dari 1, ya, atau 1,174, ya. Artinya nilai P yang sebenarnya berada di antara 100 sampai 150, ya. Dan setelah dicoba beberapa kali, didapatkan tekanannya 126,
Kemudian sigma YI dibagi dengan KI sama dengan 1 ya. Artinya di sini tekanan totalnya adalah 126 PSIA ya. Jadi dengan trial dan error dan merujuk kepada graf hubungan K dengan suhu dan tekanan, dicoba tekanan 100 PSIA dan seterusnya untuk menentukan titik embun tekanan ya. Kemudian untuk titik embun ini ya, di mana di sebelah kiri itu ada spesies metana, etana, dan propana dengan komposisi XI-nya 0,1, 0,2, dan 0,7. Kemudian dicoba pada tekanan 380 PSIA, kita dapatkan nilai K tertentu dan nilai KI dibagi dengan XI. KI dikalikan dengan SI, kita akan dapatkan nilai tertentu dan jumlahnya lebih besar dari 1. Terus kita coba dengan tekanan baru P400 PSIA, kita dapatkan sigma KI XI-nya lebih kecil dari 1, yaitu 0,963, dan nilai sebenarnya adalah setelah dicoba beberapa kali kita dapatkan P385 ya, di mana sigma KI XI-nya sama dengan 1. Nah, kalau kita dapatkan dari penggambaran grafis ya, kira-kira seperti ini tadi ya, pada suhu berapa ini? 50 ya. Kemudian mula-mula kita coba tekanan 100 ya, yang untuk pertama tadi kita dapatkan nilai K masing-masing untuk metana, etana, dan propana. Kemudian kita coba 3 kali ya pada 150 dan kita dapatkan yang merah ini, garis merah ini nilai yang sebenarnya ya 126 baru sesuai ya. Begitu juga dengan yang tadi yang titik embun, kita lakukan hal yang sama. Kemudian ada topik baru mengenai perhitungan flash menggunakan nilai K ya. Jadi dalam hal ini misalnya ada satu sistem yang tangki separator di sini ya. Di bagian tengah ada feed yang masuk, kemudian di bagian atas ada fase uap ya, dan di bawahnya adalah fase cairan ya. Jadi untuk feed yang nilainya 1 mol ya, jadi neraca masanya L ditambah dengan V sama dengan 1 ya. L ini liquid, V ini vapor ya. Jadi kemudian untuk neraca komponennya karena totalnya 1, jadi feednya 1 dikalikan dengan fraksi mol feednya ZI ini sama dengan XI, yaitu fraksi mol I di dalam liquid dikalikan dengan jumlah liquid ditambah dengan fraksi mol I di dalam uap dikalikan dengan mol uap ya. Jadi kemudian L ini kita gantikan dengan 1 dikurang V karena dari neraca massa L tambah V sama dengan 1, artinya di sini L-nya sama dengan 1 dikurang dengan V ya. Nah, kemudian XI ini kita anggap sebagai samaan dalam bentuk K, di mana K adalah YI dibagi dengan XI. Jadi XI ini sama dengan YI dibagi dengan K ya, sehingga menghasilkan persamaan yang dalam bentuk YI saja ya. Jadi YI sama dengan ZI dikalikan dengan KI dibagi dengan 1 tambah V dikalikan dengan KI kurang 1 ya. Kemudian untuk menentukan sigma Y ini sama dengan 1. Jadi sigma ZI dikalikan dengan KI dibagi dengan 1 ditambah dengan V
dikalikan dengan dalam kurung KI dikurang dengan 1, itu sama dengan 1 ya, karena sigma YI-nya sama dengan 1 ya. Nah, untuk contoh soalnya ya, misalnya sistem asetonitril dan nitrometana ya pada suhu 80 derajat Celcius ya. Dan 110 kilopascal tekanannya ya. Nah, misalnya feednya ini mengandung Z1-nya 0,45, Z2-nya 0,35, dan Z3-nya 0,2 ya. Jadi fraksi mol masing-masing di dalam feed 0,45, 0,35, dan 0,2 ya. Kemudian dengan asumsi bahwa hukum Rohr adalah sesuai, tentukan tekanan uap dari spesies murni pada 80 derajat ya. Jadi dalam hal ini kalau kita menggunakan persamaan Antoine ya tadi, kita akan dapatkan pada suhu 80 derajat Celcius tekanan parsil masing-masing adalah seperti berikut ini ya. Oke, kemudian tekanan totalnya 110 ya diketahui. Jadi mula-mula kita tentukan titik gelembung tekanannya ya. Jadi dengan menggunakan persamaan titik gelembung ini sama dengan fraksi mol masing-masing dikalikan dengan P1 jenuh ya, P2 jenuh dan P3 jenuh, maka kita dapatkan tekanan gelembung ya, bubble pressure itu sama dengan 132,4 kilopascal ya. Kemudian untuk dew point tekanannya kita gunakan rumus ini ya, di mana P embun ini sama dengan 1 dibagi dengan sigma YI dibagi dengan PI sat ya. Jadi kita dapatkan 101,52 kilopascal. Kemudian dari hukum Rohr KI itu sama dengan YI dibagi dengan XI, ini sama dengan PI jenuh dibagi dengan P ya. Di mana dalam hal ini kalau kita rujuk kepada graf yang diberikan tadi ya, untuk masing-masing komponen kita dapatkan KI K1, K2 dan K3 seperti pada gambar di sini ya. Kemudian dengan menggunakan persamaan sebelumnya ya untuk menentukan nilai KI ya. Jadi sigma untuk menentukan nilai P ya. Jadi sigma ini semua kita dapatkan persamaan ini. Dari persamaan ini kita lakukan trial dan error ya. Kita dapatkan nilai V-nya sama dengan 0,7364 mol dan fraksi cairnya ya sama dengan 0,2636 mol ya. Kemudian untuk menentukan Y1 ya, ini sama dengan Y1 0,5087 ya, didapatkan dari persamaan sebelumnya ya. Begitu juga dengan Y2 dan Y3 ya. Kemudian X1 begitu juga ya, menggunakan nilai K yang sudah diperoleh sebelumnya. Didapatkan nilai X1 sama dengan 0,2859, X2-nya 0,3810 dan X3 0,3331 ya. Oke, untuk hari ini sampai di sini saja bahan kuliahnya. Terima kasih.